Operasi yang Farah lewati berjalan lancar. Sekarang Farah langsung dibawa ke ruang rawat inap. Daryl pun setia mendampingi Farah dan selalu berada di sebelahnya. Naomi masih kaget dengan kejujuran yang dikatakan oleh putranya. Ia hanya terdiam menatap Farah yang masih tertidur lemas. Sudah ada Daryl yang menjaga Farah di sini. Apa kakak mau pulang dulu? Tanya Alice pada Naomi. Naomi melirik sekilas ke arah Alice. Iya, jawabnya. Daryl kemudian mendekat ke maminya. Istirahat di rumah ya Mi, Daryl sementara di sini dulu, kata Daryl. Wajah Naomi tampak sendu menatap putranya. Masih tak menyangka kalau dengan cara ini putranya memberikan seorang cucu. Naomi pun hanya menganggukkan kepalanya tanpa berucap apa-apa. Auntie El, Daryl titip mami ya, ucap Daryl pada tantenya. Alice mengangguk. Mereka pun berpamitan dan pulang. Daryl kemudian melihat Arum yang masih setia juga menunggu di sana. Rum, kamu sudah makan? Tanya Daryl. Arum menggelengkan kepalanya. Belum Tuan Bos. Kalau begitu kamu cari makan dulu ya, jangan sampai kamu ikutan sakit. Sebenarnya perut Arum memang sudah lapar dari tadi. Tapi karena melihat kondisi Farah yang sangat menyedihkan ini, laparnya Arum bisa ditunda sejenak. Ya udah deh, kalau Tuan memang maksa saya cari makan dulu di luar. Apa Tuan ada yang mau dibeli juga? Tanya Arum sambil bangkit dari tempat duduk. Enggak perlu, terima kasih. Baik Tuan, permisi. Arum pun pergi dari ruangan tersebut sambil memegang perutnya yang ternyata mulai bersuara protes minta diisi makanan. Daryl kemudian meraih tangan Farah, menciumnya perlahan. Lalu tangannya meraba lembut perut Farah. Untungnya kalian selamat, bisik Daryl pelan. Tak bisa Daryl bayangkan kalau terjadi hal buruk yang lainnya. Terkena senjata tajam saja sudah pasti menyakitkan, apalagi kalau mendapatkan kabar buruk lain. Daryl sangat bersyukur karena operasi yang dilewati Farah barusan berjalan lancar, dan termasuk kondisi janin Farah yang masih aman. Perlahan kelopak mata Farah terbuka. Samar-samar ia merasa seperti melihat sosok Daryl di dekatnya. Tapi sejenak ia teringat kalau Daryl tak mungkin ada di sini. Farah sadar kalau kini tangannya sedang digenggam oleh seseorang. Masih belum yakin kalau itu Daryl. Farah, ini aku, kata Daryl saat tahu kalau Farah telah sadar. Aku ada di sini buat kamu. Daryl, bisik Farah pelan. Iya, aku ada di sini. Mami baik-baik aja. Barusan Mami pulang dengan Auntie Alice, jelas Daryl. Farah menganggukkan kepala perlahan. Farah, terima kasih karena kamu sudah menolong Mami. Gara-gara itu malah kamu yang menjadi korbannya. Lagi Farah menganggukkan kepalanya. Tangan Farah perlahan memegang perutnya sendiri. Dia aman dan baik-baik aja, kata Daryl yang langsung paham. Pastinya Farah juga khawatir dengan janinnya. Seulas senyum tipis terpasang di wajah Farah begitu tahu kalau janinnya baik-baik aja. Kamu istirahat ya, aku akan jagain kamu terus di sini. Daryl mengusap lembut puncak kepala Farah. Hari ini Farah sudah diperbolehkan untuk pulang setelah hampir seminggu di rumah sakit. Daryl selama seminggu ini senantiasa menjaga Farah. Bahkan ia melepas semua pekerjaan pentingnya dan sementara ia serahkan kepada wakilnya. Saat Farah dan Daryl bersiap-siap hendak pulang, tiba-tiba saja Naomi datang. Hampir seminggu ini Naomi tidak ada muncul untuk berkunjung ke rumah sakit setelah Farah selesai menjalani operasi waktu itu. Farah paham, mungkin saja Naomi masih belum bisa menerima kenyataan kalau kini Farah sedang mengandung anak dari Daryl. Itu sebabnya Naomi tak pernah datang untuk berkunjung. Pikir Farah, pastinya Naomi juga belum bisa memaafkan semua perbuatan Farah di masa lalu. Mami, datang dengan siapa? Sendiri, tanya Daryl sambil menghampiri maminya. Naomi menganggukkan kepalanya. Farah hari ini sudah boleh pulang, jadi kami sedang siap-siap, kata Daryl lagi. Farah tampak sedikit segan saat tatapan mata Naomi mengarah kepadanya.
Ia dalam kondisi bingung harus menyapa atau mencium tangan Naomi terlebih dahulu. Atau bila perlu, Farah juga mau mencium kaki Naomi, demi permintaan maafnya yang mungkin tak seharusnya dimaafkan sampai kapanpun. Naomi mendekat ke arah Farah dengan ekspresi yang tak bisa Farah tebak. Dengan segenap keyakinan, Farah pun mengumpulkan tenaganya agar bisa meminta maaf langsung pada Naomi. Maafkan Farah. Farah menarik napasnya dalam-dalam lalu ia embuskan perlahan. Maaf karena Farah sudah berlaku yang tidak baik di masa lalu. Dan membuat keluarga Mami jadi... Farah kaget saat tiba-tiba saja Naomi memeluknya dengan pelan. Terima kasih sudah menyelamatkan Mami, bisik Naomi di pelukan Farah. Netra Farah membulat, baginya ini seperti mimpi. Rasanya tidak mungkin kalau Naomi malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Bahkan Farah sudah siap untuk dicaci maki kalau seandainya Naomi masih belum terima atas kehamilan Farah. Farah jadi keluh, tak bisa bicara apa-apa. Karena menyelamatkan Mami, kamu jadi terluka. Mami juga minta maaf karena baru sekarang mengunjungi kamu, kata Naomi lagi. Farah mengangguk pelan, tak terasa air matanya mulai menetes. Rasanya tak percaya kalau ternyata tanggapan Mami Daryl malah di luar dugaannya. Daryl sudah cerita semua tentang kamu dan tentang kandungan kamu, kata Naomi lagi. Maafin Farah, Mi. Farah membalas pelukan dari Naomi. Lama mereka saling berpelukan. Tangisan Farah makin menjadi-jadi saat tahu kalau Naomi dengan berbesar hati memaafkannya. Naomi pun mengusap lembut punggung Farah, seperti layaknya seorang ibu yang menguatkan anaknya. Sejenak Naomi lantas melepas pelukan mereka. Ia menatap dengan intens ke arah Farah. Tangannya menghapus air mata yang mulai basah di pipinya. Farah malu dengan Mami. Seharusnya perbuatan Farah tidak bisa dimaafkan, kata Farah di tengah isakan tangisnya. Membenci kamu itu juga rugi. Kejadiannya sudah bertahun-tahun lalu. Tentunya bukan cuma kamu yang salah, tapi Daddy juga. Mami tidak mau merusak badan dan kesehatan Mami dengan kebencian dan kemarahan. Semua kebencian yang dipendam lama-lama akan menjadi sarang penyakit di tubuh Mami. Rugi dong, Mami ikut yoga, meditasi dan lain-lain kalau ternyata Mami masih punya luka batin. Jadi itu sebabnya Mami bilang kalau membenci kamu itu rugi. Jelas Naomi sambil kemudian tersenyum simpul ke arah Farah. Farah jadi makin terharu, sungguh di luar dugaan. Ia melirik ke arah Daryl yang kini berada di belakang Naomi. Daryl pun ikut tersenyum melihat maminya yang ternyata mau menerima Farah dengan berlapang dada. Apalagi cita-cita Mami untuk punya cucu akan segera terwujud. Pokoknya Mami mau kamu jaga baik-baik calon cucu Mami. Makan yang sehat dan bergizi. Biar cucu Mami nanti keluarnya cantik ya, kata Naomi. Loh, kok cucu cantik, Mi? Kita mana tahu jadinya cantik atau ganteng. Buatnya itu nggak pakai program, Mi. Sela Daryl tiba-tiba. Nggak peduli mau pakai program atau enggak. Yang jelas Mami maunya cucu cewek. Feeling Mami juga anak kalian ini pasti cewek, ucap Naomi dengan sangat yakin. Farah tersenyum melihat Naomi. Terlihat jelas kalau Mami Daryl ini sangat tulus memaafkan Farah. Mungkin ini juga pengaruh dari janinnya yang belakangan selalu membawa keberuntungan.